Ketika dunia dilahap oleh kegelapan, di mana monster-monster bermunculan dari dungeon. Dunia diambang kemusnahan, tapi ada secercah harapan bangkitnya para hunter atau awaken yang siap melawan para monster itu. Dan di sana lahir juga para hero yang dipanggil 13 hero bintang. Dan ini adalah kisah salah satu dari ke-13 orang itu. Di suatu pagi di dalam rumah makan terjadi percakapan antara dua orang. Dan salah seorang mengatakan tentang suatu ramalan. "Gan," ucap salah seorang yang bernama Yuko Otter atau Sang Saint Sagittarius. "Kau akan mati besok dengan tekanan yang begitu serius, serasa seperti dokter yang memberi vonis kematian." "Kenapa? Apa kau mau bertaruh denganku?" ucap MC kita ini sambil tertawa. Dan MC kita ini kita sebut dengan nama Lee Gan. Meski wajah penuh dengan luka, dunia mengenalnya sebagai anggota 12 zodiak sebagai awakener ke-13. Dan scene berbeda di markas para monster, yaitu di Menara Iblis, tempat tinggal para monster atau bisa juga disebut sebagai para disaster yang paling mengerikan yang membantai umat manusia. Semua ini dimulai pada hari terakhir abad ke-20. Tiba-tiba disaster muncul entah dari mana, dan mereka membantai umat manusia dengan kekuatan luar biasa kuat. Pada saat manusia jatuh dalam kekacauan dan ketakutan, 12 dewa yang mengangkat dirinya atau menyebut dirinya sebagai Divine God muncul. Mereka berjanji akan memberkati manusia dengan kekuatan untuk melawan para disaster. Terdapat aura kegelapan yang kuat di tempat itu, dan Gan masih tidak peduli dengan ramalan kematian yang diucapkan temannya waktu berada di scene awal waktu makan. "Aku belum pernah kalah. Sekarang waktunya menghabisimu, Crimson Eye," ucap Gan. "Apa kalian siap?" ucap Gan sambil di dalam hati berkata, "Aku akan memenangkannya dan kembali dengan selamat. Akan tetapi, kenapa hanya 12 orang saja yang kembali? Bukankah yang masuk Menara Iblis ada 13 orang?" kata wartawan dalam konferensi pers. "Yang ke-13 sudah mati saat pertarungan melawan Red Eye atau Crimson Eye. Dia berkorban untuk kita semua," ucap salah seorang di mimbar dalam pidatonya. "Apa?" Manusia kembali putus asa. "Apa ini sudah berakhir? Apa yang akan kita lakukan?" Semua wartawan dan warga mulai gaduh. "Jangan khawatir, kita balas kematian ini. Musuh yang tersisa akan kita musnahkan," ucap salah satu perwakilan dari 12 yang tersisa. "Percayakan semua pada kami." Pidato yang menggelegar membuat semua orang kembali bersemangat. Itu adalah pengorbanan heroik yang orang-orang ketahui. Akan tetapi saat pertarungan melawan Crimson Eye, memang benar bahwa kami telah menang dan Gan sudah mati. Namun satu hal yang tidak diketahui orang-orang bahwa Gan tidak mengorbankan dirinya, tetapi Gan dikhianati. Dia ditusuk dari belakang setelah berhasil memenggal kepala Crimson Eye. Seseorang pengkhianat telah menjebaknya. Dan inilah yang sebenarnya terjadi saat raid melawan bos Menara Iblis atau Demon Tower, yaitu Crimson Eye. Saat memasuki tower yang banyak membantai monster adalah Lee Gan dibandingkan 12 Saint. "Terima kasih Gan, karena kita berhasil menaklukkan Demon Tower kali ini," ucap Saint Sagittarius atau Yuko Otter atau Taixou, panggilan dari Lee Gan. "Kalau kita berhasil membunuh Crimson Eye, kita akan dapat hadiah besar," ucap Saint wanita. Dibalas Saint yang gemuk. "Masa bodoh," orang lain berkata. "Apa? Karena ini disaster terburuk, setidaknya kita terima uang 100 M1. Pikirannya hanya uang aja itu. Terima saja tinggal di hotel bintang 7 di Hawaii selama 10 tahun, potong Gan yang membuat dua orang Saint memandangnya sinis. Karena semua negara diambang kebangkrutan gara-gara Crimson Eye, kata Gan. "Hei, Lee Gan, kau butuh banyak uang untuk berurusan dengan kami," ucap salah satu Saint dengan sombongnya. Kemudian setelah sampai ke bagian terdalam tower, akhirnya sampai juga ke tempat bos master Crimson Eye. Dan mereka para 12 Saint sangat terkaget dan mulai merinding melihat penguasa Demon Tower, Crimson Eye, berdiri di depannya. Tekanan besar hanya dari tatapannya saja. Kemudian Crimson Eye mengeluarkan auranya yang membuat tower berguncang dan meretakan tanah di sekitar. Para Saint mulai panik
karena tekanan aura yang dahsyat itu, dan lubang besar pun tercipta di tanah karena aura dahsyat dari Crimson Eye. Saint wanita itu pun merinding ketakutan dan mengajak para Saint yang lainnya untuk lari. Larilah, dengan itu masih berani kalian itu menyebut dirimu Saint, ucap Gun. Dan akhirnya Gunlah yang berani menghadapi Crimson Eye sendirian. Bagaimanapun juga orang yang akan mengalahkan Crimson Eye itu adalah aku, ucap Gun. Kemudian Gun dengan sangat keren melompat untuk menghabisi Crimson Eye. Setelah pertarungan yang panjang, akhirnya Gun dapat memenggal kepala Crimson Eye. Gun berkata, dasar bangsat, tidak habis pikir mereka semua kabur meninggalkanku, tapi aku berhasil membunuh Crimson Eye. Dengan kelelahan dan tubuh penuh luka hingga lengan kirinya yang terputus. Lalu tanpa disadari dari belakang sebuah belati menusuk tubuh Gun dan dia ditendang dari belakang masuk ke dalam jurang. Orang yang tadinya aku pikir melarikan diri menusukku dari belakang dengan daggernya dan melemparkanku ke jurang tanpa jalan keluar, kata Gun. Tangan kirinya sudah putus dan tangan kanannya mulai tidak bisa digerakkan. Gun hampir mencapai jurang keputusasaan. Akan tetapi semangatnya kembali muncul dengan sisa tenaga dan bangkit. Aku tidak akan mati semudah itu. Aku tidak akan mati seperti ini, ucap Gun. Lalu dia mulai menyerang di kerumunan monster itu. Ligan terus membantai para monster itu karena tempat Ligan berada adalah jebakan khusus yang mensummon disaster tanpa henti. Dipikir cuma dengan jebakan kalian cukup untuk membunuhku, ucap Gun. Tunggu saja kalian para Saint, aku akan selamat dari sini dan memenggal kalian, para bajingan, kata Gun. Akhirnya 20 tahun pun berlalu, tanpa terasa Gun terjebak dan bertarung dengan monster selama itu. Dan akhirnya tinggal satu monster yang tersisa. Bagaimana bisa kau sampai ke tempat ini, kata monster ketakutan. Kaulah yang terakhir, ucap Gun. Selamatkan aku, kata monster, tetapi tetap saja dihabisi oleh Gun dan selesai sudah monster tidak ada lagi yang muncul. Apakah sudah berakhir? Apakah artinya aku bisa keluar, ucap Gun. Dan dengan lemas tubuh Gun pun ambruk karena sudah mencapai batasnya, diikuti menara yang mulai runtuh. Shin kemudian berpindah di luar tower atau menara iblis. Kan sudah kubilang jangan ke sana, ucap salah seorang kepada temannya. Ya mana aku tahu, seharusnya hari ini aman. Ternyata mereka dikejar oleh monster disaster kelas atas. Tamatlah kita, ucap salah satu temannya. Mereka mulai dikejar dan diserang monster tersebut, hingga mereka sudah terkepung oleh monster-monster itu. Bersamaan dengan itu, mereka mulai melihat tower yang sudah mulai retak dan akan hancur. Dan tiba-tiba, menara iblis itu pun meledak dan hancur meninggalkan puing-puing berserakan. Terjadi bekas ledakan yang kuat sehingga meninggalkan lubang yang besar di tempat itu. Mereka berdua pun kaget dan terkejut karena ada manusia yang keluar dari menara itu. Apa? Manusia? Kata salah seorang itu. Beraninya kalian mengkhianatiku sampai menjatuhkanku ke dalam jebakan, dasar para bajingan tengik, ucapnya sambil mengeluarkan ekspresi yang sangat menakutkan dan mengeluarkan tekanan aura yang sangat kuat. Dan dia berkata, sialan, kalian semua akan mati. Tanpa basa-basi, orang yang keluar dari tower itu melihat para monster yang ada di dekatnya. Lalu dia pun mulai menghajar satu persatu dari monster itu. Dan kedua orang tadi yang melihatnya berkata, tidak bisa dipercaya. Padahal disaster orange kelas itu monster yang membuat repot Awakener kelas atas. Tapi dia dengan sangat mudah membunuhnya. Ternyata orang yang keluar dari tower itu adalah Gun. Dan dia mendengar bisik-bisik itu. Dan dia mendekati asal suara tersebut dan bruak! Gun terjatuh tepat di dekat kedua orang itu. Dan kedua orang itu terkaget-kaget. Tunggu, kenapa kau menyerang kami? Kata salah satu dari kedua orang tersebut yang dikejar monster disaster tadi. Manusia, ucap Ligan. Salah satu dari kedua orang itu berkata, wah, orang ini keluar dari menara, bukankah ini berita besar? Dan salah satunya pun menanggapi, Jimin, kau pikir menara itu tempat seperti apa? Seenaknya berkata ada orang selamat dari dalam sana. Mungkin dia kebetulan ada di dekat reruntuhan menara dan tanpa disadari ternyata masih ada seekor yang masih hidup di sana. Dan monster itu mendekati Ligan dan kedua orang itu pun kaget dan berkata, itu tidak mungkin, penguasa monster serigala muncul. Ternyata yang muncul adalah bos dari
monster serigala. "Woi, cepat larilah!" teriak kedua orang itu. Dengan santainya Ligan menatap monster itu, kemudian monster itu mengeluarkan serangan dari dalam mulutnya. Sebuah laser yang sangat kuat. Laser itu mengenai mereka bertiga. Dan ledakan besar pun terjadi. Kami masih hidup," ucap salah satu orang itu. Ternyata yang melindungi mereka adalah Ligan yang berdiri di depan mereka dengan santainya. Tangannya disaku, menghentikan serangan bos monster serigala. "Dia melindungi kami," ucap salah satu orang di dalam hatinya. "Dasar monster sialan." Ligan langsung melompat melesat terbang tinggi di angkasa untuk menghajar kepala bos monster serigala itu. Dari atas Ligan pun berteriak, "Kalau kau monster ingin tidak berontak, maka diam saja," sambil mendaratkan pukulan tersebut, dan pukulannya pun dapat merobohkan monster itu dalam sekali serang, membuat monster itu terkapar tak bernyawa. Dan kedua orang tersebut terkejut dengan apa yang dilihatnya. Mereka merasa tidak percaya dengan kejadian itu. Mereka tidak percaya karena hanya dengan sekali serang bos monster serigala dapat dibunuh. "Kali ini sudah berakhir bukan?" ucap Ligan dengan santainya. Lalu Ligan berkata, "Hei, kalian berdua." "Ya," ucap mereka berdua dengan kaget dan kompak. "Pergi," ucap Ligan. "Kemana?" kata mereka berdua. "Pergi belikan aku makan." Yah, ternyata Ligan cuma lapar karena sudah lama terkurung di dalam menara iblis. Dan sekalian bajunya ya," ucap Ligan dengan polosnya. Lalu Shin kemudian berpindah di dalam rumah makan. Ligan menghabiskan banyak sekali makanan di warung itu. "Katamu kau tidak punya banyak uang, jadi aku menahan diriku," kata Ligan dengan perut kekenyangan. "Apanya yang menahan diri? Ada apa? Katanya kau akan membelikanku makan karena menyelamatkan kalian. Tambah seporsi lagi ya," kata Ligan. "Woi!" teriak mereka berdua. "Tapi kau ini sebenarnya siapa?" ucap salah satu orang yang bertanya kepada Ligan. "Seorang murid atau divine carder? Dan sedang apa kau di dekat menara?" Dengan santainya Ligan menjawab, "Aku keluar dari menara. Kebetulan saja runtuhnya ada di sana." "Kau dari dalam menara?" ucap salah satu orang bertanya kepada Ligan. "Lupakan itu. Ada yang mau kutanyakan," kata Ligan. "Siapa kau? Kayaknya bukan orang biasa," tanya salah satu orang. "Mengapa aku bisa merasakan sihir darimu?" "Tentu karena dia seorang murid," kata salah satunya lagi. "Bukankah kau juga salah seorang murid dari Awakener yang menerima berkat dewa?" "Dewa apa? Kenapa juga aku harus melayani mereka?" ucap Ligan. Dan dia pun melihat sendok seperti sebuah cermin dan melihat dirinya yang telah berubah. Dengan wajah yang menjadi lebih tampan, berbeda dengan wajahnya yang dulu penuh dengan luka. Sontak Ligan kaget melihat itu, lalu dia berteriak, "Kaca! Ada kaca atau cermin kah di sini?" Kemudian pelayan berkata, "Di sebelah sana." Ligan lalu melepas bajunya dan menuju ke cermin itu. Dan tempat sekarang tubuhnya sudah sembuh, luka-lukanya sudah sembuh, tangannya pun sudah beregenerasi. "Seluruh tubuhku pulih," kata Ligan sambil berkaca. "Tanpa mempertaruhkan kekuatanku, seharusnya luka-luka ini sulit untuk disembuhkan." Dalam hati Ligan berkata seperti itu. "Dan sekarang penampilanku seperti ini, dan tangan kiriku sudah sembuh, sudah beregenerasi." Dan Ligan pun terkejut dengan sebuah simbol di telapak tangan kiri. "Tanda apa ini?" ucap Ligan. Lalu tanda itu semakin menebal dan terlihat. Dan Ligan memegang tangannya yang memancarkan aura besar yang membuat tangannya seperti kesakitan setelah tanda itu mulai muncul. Dan sebuah sistem pun keluar. "Anda mengalami kematian. Anda mencapai hal yang mustahil. Kemampuan Anda akan dipindahkan ke tubuh yang baru. Semua achievement akan dirubah menjadi XP. Anda membuat skill zodiak. Semua skill dan trait unik yang dimiliki akan dipindah dan berevolusi sekarang. Anda dapat menggunakan kekuatan Ophiuchus." Dan kemudian Ligan dibawa di dimensi di dalam jiwanya, di dalam kekuatannya. Di alamnya itu, Ligan kemudian menyentuh ular Ophiuchus, lalu dia tanpa sengaja disadarkan kedua orang tersebut. "Apa kalian lihat ular?" kata Ligan. "Aku tidak melihat ular satupun. Kau cuma membuka baju lalu berlari ke arah cermin, kemudian kau berteriak setelah memegang lenganmu. Apa orang lain tidak bisa melihatnya?" ucap Ligan di dalam hati. Kemudian jendela status pun muncul. Anda menjadi pemilik Ophiuchus. Lalu status yang lain pun mulai bermunculan. Juga skill semua pun muncul, dan salah satu skill yang keren adalah Super Regeneration. Tapi tingkatnya masih F. Dan semua luka yang diterima tubuh akan dipulihkan. Tubuh Anda sudah dibuat baru. Terdapat sedikit penalti. Dan penaltinya adalah physical ability menurun 50% dan sisa waktu cooldownnya adalah 1032 jam. Jadi perubahan tubuhku itu berkat skill Super Regeneration.
kata Li Gan dalam hati. Tidak pernah ku dengar sesuatu seperti ini dari Saint lainnya. Selain itu, aku tidak merasakan kehadiran para dewa, ucap Li Gan dalam hati. Kesampingkan yang sudah terjadi, sekarang tubuhku pulih. Ini bukan hal yang buruk, tapi Li Gan dalam hati, yang kulakukan sekarang adalah membunuh para Saint yang melarikan diri dan menghancurkan bajingan yang menusukku, ucap Li Gan dengan semangat yang membara, dibarengi dengan seringai yang menakutkan. Sudah membuatku bersemangat dengan memikirkan tentang menyiksa bajingan itu, ucap Li Gan, dan membuat kedua orang itu sangat ketakutan melihat aura seram milik Li Gan. Kemudian scene berpindah ke menara yang tadi runtuh, dan di sana sudah banyak pihak berwenang yang menangani kasus disaster, dan area itu sudah diberi police line. Itu benar, yang runtuh itu Demon Tower. Dunia seluruhnya akan heboh karena ini, ucap kedua orang yang menangani kasus itu. Menara iblis adalah tanda di daerah ini. Apa ini perbuatan pengikut Li Gan? Kata salah satu orang itu. Mungkin juga perbuatan murid yang membencinya. Murid-murid? Entahlah, kata salah satunya. Coba lihat monster disaster di sana. Bahkan Saint kelas atas akan kerepotan menghadapinya karena monster itu Orange Class. Sebenarnya siapa yang telah membunuh para disaster itu dan meruntuhkan Demon Tower? Mungkinkah Li Gan masih hidup dan dia kembali? Kata salah satu orang tersebut. Entahlah, jawabnya yang satunya. Kita masih harus menunggu untuk memastikannya. Kemudian berpindah tempat di konferensi pers. Para wartawan yang mengajukan pertanyaan, salah satu bertanya, berikan pendapatmu tentang runtuhnya Demon Tower. Apakah Li Gan selamat? Yang Wei, dan Yang Wei adalah Saint Ram. Tidak ada sepatah kata pun untuk masalah itu, ucap Yang Wei sambil berlalu pergi dari tempat itu. Apa maksudmu tidak ada sepatah kata? Ucap wartawan. Dan banyak yang berteriak dengan pertanyaan yang sama. Kemudian Yang Wei masuk mobil dan melakukan perjalanan. Sial, ucap Yang Wei sambil memukul kacamata di dalam mobil tersebut. Li Gan terus. Sudah berapa kali itu dikatakan hari ini, ucap Yang Wei kesal di dalam hati. Li Gan hidup katamu? Dia kesal sekali. Selama 20 tahun dalam menara, masa dia masih hidup? Itu mustahil, ucap Yang Wei menenangkan diri. Seharusnya di dalam sana ada ribuan disaster dan semuanya Black Class. Sudah keajaiban kami keluar hanya dengan Crimson Eye. Mana mungkin dia selamat dari tempat itu? Tubuhnya juga sudah rusak karena kekuatannya. Tidak seperti 12 Saint, dia tidak akan menerima berkat dewa apapun. Tapi kalau dia benar-benar masih hidup, maka, ucap Yang Wei, semuanya pasti akan berakhir. Scene memperlihatkan di bandara. Ada pesawat yang mendarat di sana. Kemudian seorang turun di pesawat itu. Selamat datang, dapat bertemu salah satu dari 12 konstelasi. Ini sungguh kehormatan, kata para pengawal yang menyambut orang itu, yang tak lain adalah Yugo Otter atau Sang Saint Sagittarius. Di mana Perdana Menteri? Kata Yugo Otter. Dia menunggu di kediamannya. Mobil sudah menunggu, sudah disiapkan di sebelah sana, kata pengawal. Baiklah, ayo, kata Yugo. Wah, dia benar-benar berwibawa. Orang seperti inilah yang sosok terpilih sesungguhnya, kata pengawal kagum. Kemudian Yugo sudah di dalam mobil sambil termenung melihat di luar mobil. Tak lama setelah itu, telepon pun berdering yang berada di sampingnya. Lagi-lagi para reporter sialan itu, mereka selalu mencoba membicarakan teori konspirasi tentang Li Gan yang masih hidup, ucap Yugo di dalam hati. Telepon masih berdering dengan nomor tidak dikenal. Itu sudah 20 tahun lebih, ucap Yugo kesal sambil membalikkan HP-nya. Kemudian Yugo mulai termenung dan mengingat kejadian 20 tahun yang lalu. Saat di scene awal, kau besok akan mati, ucap Yugo. Oh, Taisho, kenapa kau sangat menginginkanku mati, kata Li Gan. Selama raid Demon Tower, aku menghadapi disaster di luar menara sesuai permintaan dari Gan. Kata Yugo di dalam hati, aku berdoa agar ramalanku itu salah. Berdoa untuk kembalinya Gan dengan selamat. Apa? Barusan katamu? Apa yang terjadi pada Gan? Kata Yugo. Saint yang lain yang masuk bersama Gan meninggalkannya dan cuma kembali dengan membawa kepala Crimson Eye. Dengan itu, pencapaian kami diakui, menyatakan 12 Saint termasuk aku sebagai pahlawan, mengizinkan kami mendapat kekuasaan dan kekuatan. Kemudian saat di rumah sakit, Yugo Otter atau Sang Saint Sagittarius berkata, tidak bisa kupercaya kalau Gan sudah mati, jadi aku meminta pencarian Gan berkali-kali. Tapi kami tidak bisa melakukan itu, Yugo Otter, kata Saint Cancer atau Zhang Lui Moleng. Kita panggilnya Moleng atau apa ini? Zhang Lui, Zhang aja ya. Seharusnya
Kau tahu jumlah disaster yang keluar dari menara itu. Kenyataanmu yang berpikir Ligan masih hidup itu tidak masuk akal, kata Zhang. Kalau kau khawatir segitunya, cari saja sendiri sana, aku tak akan menghentikanmu. Tapi itu berarti Constellation cuma tersisa 11. Dengan tawanya, hahaha. Yugo Otter menahan amarahnya. Sambil dia juga bingung akan melakukan apa. Kemudian scene berpindah ke hari ini. Saat ini, si Yugo Otter yang di dalam mobil masih termenung, masih termangu, masih memikirkan tentang Gun. Itu benar. Tidak peduli sekuat apa Gun itu tetap saja mustahil dan sekarang sudah terlambat. Gun, sambil memikirkan si Gun pada masa itu. Tuan Yugo, telepon dari Perdana Menteri. Dan teleponnya yang berada di layar belakang sopir telah menyala. Tuan Yugo, kau di sana? Iya, ada masalah apa? Kata Yugo Otter. Kau juga mendengar beritanya bukan? Berita runtuhnya Demon Tower, kata Perdana Menteri. Lagi-lagi tentang itu, dalam hati Yugo berkata seperti itu. Maaf Tuan Perdana Menteri, tapi kalau kau memintaku untuk mencarikan, aku menolaknya. Kan sudah mati di Demon Tower pada hari itu. Runtuhnya Demon Tower mungkin disebabkan oleh pengikut Gun, kata Yugo. Kau berencana menggunakan ini untuk pemilihan selanjutnya, kata Yugo kembali. Bukan, aku tidak membicarakan tentang itu. Menurut kabar yang kuterima dari pemerintahan Korea, panggilan masuk yang tidak lama tadi, kata Perdana Menteri. Apa? Panggilan masuk apa? Kata Yugo. Khusus nomor Ligan. Seketika itu Yugo menjadi terkaget-kaget. Benarkah itu? Dia sambil kaget menepuk-nepuk bagian jok belakang dari sopir. Wah! Sopir mendadak terkaget. Hentikan mobilnya, kata Yugo Otter berteriak. Baik Tuan, kata si supir. Langsung seketika itu mobil dihentikan. Kalau begitu jangan bilang panggilan masuk yang kuterima barusan adalah. Langsung dia mengambil HP-nya. Kemudian dia melihat di handphonenya dan menekan suara dari rekaman yang masuk. Lalu dia mulai mendengarkan. Hei, oh Taixo, akan kucari kau, terus kubunuh kau. Suara Ligan di dalam HP tersebut membuat seketika si Yugo Otter terkaget dan terpaku. Suara ini tidak mungkin. Gun, itu benar-benar kau. Dalam hati si Yugo Otter berkata seperti itu. Putar balik, kita kembali ke bandara, kata Hugo. Tuan Hugo, bagaimana dengan bisnis di Inggris? Masa bodoh dengan itu, kembali ke bandara sekarang juga. Baik Tuan. Kemudian berpindah di tempatnya Ligan. Tampaknya, Taixo sudah dewasa, kata Ligan. Dia belajar cara mengabaikan panggilanku. Mas bro, siapa yang dari tadi kau telepon, kata si Jimin. Nanti kau juga tahu. Ngomong-ngomong, kalian menyebut benda ini smartphone. Ini benda yang menarik, ucap Ligan. Waktu aku masuk ke dalam menara itu masih 2005. Ini berarti sekarang sudah 2025 ya. Dunia benar-benar sudah menjadi tempat yang lebih baik, kata Ligan. Wah, ini kali pertamanya kau menggunakan smartphone. Kau juga bisa menggunakan internet dengan itu. Juga bisa untuk menonton berita, kata Jimin. Berita? Apa aku bisa membaca berita tentang Ligan juga? Ucap Ligan. Ya, berita tentang Ligan menjadi trending sekarang. Kalau kau menekan ini, terlihat semua kan? Tapi isi komentarnya sedikit. Nah, ini dia isi komentarnya. Seperti ini. Yang membuat marah si Ligan ternyata. Si Jimin langsung terkaget. Waduh, ponselku gimana nih? Siapa yang membunuh Crimson Eye? Para bajingan itu, merekalah yang lari ketakutan, ucap Ligan. Redakan amarahku, ini bukan masalah besar. Tenang. Wasiatku, seketika si Ligan melihat wasiatnya. Itu benar, aku ingat sekarang. Aku setuju untuk membagikan semua hartaku ke panti asuhan dan yayasan beasiswa, ucap Ligan di dalam hati. Dan di dalam berita tersebut terlihat
melihat kembali wasiat yang diumumkan dengan kematian Likan. Entah apa itu dijalankan dengan benar, ucap Likan sambil mengecek handphonenya. Lalu kemudian dilihat berita 12 Saint yang kembali dari Demon's Tower berduka atas kematian Likan. Dan Likan mewariskan semua hartanya termasuk Divine Relic kepada 12 Saint demi menyelamatkan umat manusia. Semua Saint selain Sagittarius menerima peninggalan Likan sesuai wasiatnya. Seketika itu Likan langsung marah. Kuputuskan sekarang, kubunuh mereka semua. Dan HP pun hancur dan Jimin pun terlihat shock. Akan kucabik-cabik seluruh tubuh mereka, ucap Likan. Dan Jimin pun menangis. Terima kasih sudah menemaniku. Handphone. Lalu kemudian Likan berkata dalam hati, tapi harus bagaimana aku, meskipun mau kuumumkan kembalinya aku, tapi penampilanku berbeda dari 20 tahun yang lalu. Kalau memberitahu orang-orang aku Likan, mereka pasti akan menganggapku sinting. Sekarang aku harus diam dulu dan mengurus semua Saint satu persatu, ucap Likan begitu di dalam hati. Dan Jimin pun masih menangisi smartphone-nya ini. Smartphone ini masih dalam cicilan katanya. Dia cicil di tempatnya mengambang somat. Kemudian terjadi jendela statusnya pun keluar. Warning, peringatan, seseorang mengawasi Anda. Dan Likan dengan santainya melirik ke arah aura itu. Kehadiran ini, Mas bro, mau kemana? Ucap Jimin. Menghirup udara segar, kata Likan. Likan pun santai keluar dari tempat itu dan melihat banyak sekali dari avatar-avatar dewa, terutama avatar dewa Aries. Dewa bawahan. Apa mereka bawahan Aries? Ucap Likan. Dewa bawahan membuat barrier atas nama Aries. Kekuatan Divine God lainnya menurun. Dewa bawahan meminta persembahan. Begitu kata dari jendela status yang keluar. Dasar bajingan, ucap Likan. Berani bertindak seenaknya di wilayah kalian, padahal kalian ini penjilat Divine God. Dan si Likan pun marah mengeluarkan auranya. Akanku, ya ampun, Ligan. Likan pun menolak. Apa itu? Suara apa itu? Benar-benar berisik sekali, mereka semua orang membicarakan tentangnya. Ternyata itu suara dari dua orang. Itulah yang kukatakan, dia menjadi bahasan dalam semua berita, ucap kedua orang itu yang sedang berjalan di dekat-dekat seorang cowok dan cewek. Mereka pun bingung. Entah kenapa semuanya sangat memperhatikan orang itu, toh dia sudah menghilang. Itu benar, kata mereka berdua. Orang itu mereka dari kelompok Gemini, ucap Jimin di dalam hati. Kedua orang itu berpapasan dengan Likan, bertemu berhadapan dengan Likan. Mas bro, cepat kemari. Kalau kau sampai terkena masalah dengan orang-orang itu, ucap Jimin. Tapi Likan dengan santainya melihat mereka. Lihat apaan kau? Minggir sana, ucap orang laki-laki dari Gemini. Dengan santainya orang Gemini itu meniup rokok ke muka Likan. Bukan asapnya maksudnya. Kenapa? Marahkah? Ucap Likan. Ucap si orang yang dari Gemini. Kalau marah, sini coba pukul aku. Opa, kita pergi saja. Nanti dia ngompol, ucap yang cewek. Pengecut, ucap si cowoknya dari Gemini. Pecundang seperti mereka lah orang-orang yang mengidolakan Likan. Sungguh, ucap mereka berdua sambil pergi. Kenapa mereka sangat mengidolakan Saint terlemah? Mungkinkah kebenaran tentangnya yang seorang Saint itu salah, ucap mereka berdua sambil berlalu pergi meninggalkan Likan. Mas bro, bagus kau menahan amarahmu. Orang-orang dari Gemini itu mereka, ucap si Jimin. Sebelum selesai mereka bicara, ternyata si Likan kembali berbalik arah menuju ke orang itu dan berteriak, "Oi, kecoa jalanan!" Ya, si Jimin pasrah saja. Terus mereka berdua menoleh ke arah Likan. Kecoa!
Apa barusan kamu manggil kami kecoa? Ucap yang wanita. Iya, kalian berdua sepasang. Sepasang kecoa maksudku. Sambil ikan siap-siap mengeluarkan auranya untuk menghadapinya. Deplok, 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 deplok. Suara langkah kaki kedua orang itu, maksudnya yang cowoknya mendekati Likan. Coba katakan sekali lagi, ucap si cowok dari Gemini. Sudah berhadapan dengan Likan, sangat dekat. Orang biasa yang bahkan tidak bisa merasakan kebesaran mana seseorang. Tahu-tahu si Likan sudah dalam posisi mau menyentil dahi orang itu. Lalu, duan! Orang itu tersentil di dahinya dan sangat jauh sekali dia terlempar. Bruang! Si cewek pun berteriak, ya! Dan mereka berdua juga terkaget yang si Jimin sama temannya. Hehehe. Likan cuma dengan sentilan saja bisa melempar orang itu jauh. Hei, kata Likan. Dipikir aku tidak menyadari tindakanmu dari belakangku. Ternyata si cewek dari Gemini tadi sudah ada di belakang Likan mau menghajar Likan memakai jurusnya. Lalu Likan kembali menyentil dahi si cewek dan dia pun terlempar. Gaduar. Kalian bahkan tidak begitu kuat, ucap Likan. Hei kau, bisa-bisanya kau menggunakan kemampuan di jalanan begitu, ucap kedua orang itu, si Jimin dan temannya. Bicara apa kalian? Mereka sudah pasti mati kalau kugunakan kemampuanku, kata si Likan. Soalnya si Likan kan cuma menjentikan jarinya, cuma pakai sentilan tadi. Belum menggunakan seluruh kemampuan sih, benar juga kata si Likan. Kalau begitu dia mengalahkan murid rank A cuma dengan jentikan biasa. Kedua orang itu, si Jimin dan temannya, sangat terkaget-kaget. Si Likan ternyata memandang si cowok yang terkapar. Dan dilihatnya, kalung apa ini? Dia melihat kalungnya, lalu dia ambil kalung itu. Ternyata, kusadar ada keanehan ketika aku memukulnya. Bukankah ini Divine Relic? Ucap Likan. Saat melihat si kalung dari orang itu yang dari Gemini sudah terkapar tadi. Tapi kenapa bajingan seperti mereka memiliki Divine Relic? Seharusnya cuma Sain yang memiliki ini, ucap Likan. Mas bro, kau benar-benar tidak tahu apapun. Umat manusia hampir punah beberapa puluh tahun lalu disebabkan oleh disaster. Umat manusia berhasil bertahan berkat Divine God dan Sain yang terpilih. Tapi karena seluruh dunia tidak bisa dilindungi cuma dengan 12 orang, Sain mengumpulkan orang-orang untuk mengikuti mereka dan membentuk Divine Cadre. Jadi ceritanya seperti itu. Orang-orang yang mengalami awaken dengan menerima kekuatan dari Sain disebut murid atau disciple. Lalu mereka diurutkan dalam peringkat yang berdasarkan kekuatannya. Sain yang dipilih oleh Divine God berada di atas atau SS Sain, Triple S Sain. Ya. Lalu 10 star bisa dianggap sebagai kandidat Sain. Murid terkuat yang memimpin murid lainnya itu Kapten Divine Cadre. Disusul murid. Jadi urutannya dari Triple S Sain, lalu SS 10 star, SS Kapten Divine Cadre, langsung murid yang tingkat ranknya A, lalu murid yang tingkat ranknya B, dan murid yang tingkat ranknya C. Begitu, teman-teman. Kekuatan Divine God berasal dari kepercayaan para murid. Jadi ada persaingan antara mereka untuk menarik orang-orang memasuki Divine Cadre masing-masing. Dan murid yang terpilih akan menerima hadiah dari Divine God, ucap Jimin, menerangkan kepada si Likan. Jadi itu yang terjadi selagi aku tidak ada di sini selama 20 tahun, ucap Likan di dalam hati. Mas bro, sebelah sana, coba lihat itu, si Jimin mengingatkan si Likan. Dan Likan pun menoleh, ternyata avatar dari dewa sudah mulai mendekati Likan. Dan jendela statusnya pun keluar. Bawahan Aries, avatar kekayaan dan keserakahan menikmati situasi. Mereka tidak sabar melihat Anda menghabisi si pria dan si wanita. Mereka berharap melihat tumpahan darah. Dikatakan mereka akan memberi Anda hadiah asalkan membunuh keduanya. Itu yang dikatakan jendela status dari Likan. Oh tidak.
Mas Bro mendapat ketarikan dari avatar dewa, ucap temannya si Jimin. Mereka itu layaknya bayangan Divine God. Jadinya avatar itu seperti bayangan dari Divine God. Membangkang mereka sama seperti melawan Divine God. Sebaiknya kita cepat melakukan yang... Teman si Jimin berkata seperti itu kepada Likan. Ah? Seperti biasa dengan seringannya si Likan menatap avatar itu. Aku penasaran dengan alasan bawahan Aries ada di tempat seperti ini. Dia membayangkan si gendut si Aries itu. Likan langsung mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Jadi mereka berusaha memenuhi perutnya seperti si babi itu, ucapnya si Likan. Kalau begini, Likan ambil ancang-ancang mengangkat kakinya satu. Tidak ada yang berubah, langsung si Likan menghentakkan kakinya sambil mengeluarkan aura yang sangat besar. Dan kemudian avatar dari Aries pun terkena dampak dari aura dan membuat avatar dari Aries pun menghilang, berlalu pergi ketakutan. Padahal tidak menakuti siapapun, masih saja sok kuat, ucap Likan dengan bangga dan keren. Si Jimin berkata, avatar Dewa Aries melarikan diri. Temannya yang satu pun juga berkata, bariernya juga menghilang. Jadi seluruh kota itu dilindungi oleh barrier dari avatar Aries tadi. Mas Bro itu dia sudah pasti bukan orang biasa, ucap Jimin di dalam hati. Dan Jimin, iya. Si Jimin dipanggil oleh Likan. Soal bajingan yang tergeletak itu, katamu dia murid Gemini ya? Iya, mereka Divine Kader yang paling berpengaruh di negara ini. Juga pasukan elit yang terdiri dari orang-orang yang berpengaruh, ucap si Jimin menerangkan kepada Likan. Kalau begitu mereka pasti punya banyak uang. Si Jimin bingung. Hehehe. Sering Likan mulai muncul. Yang dipakainya semuanya pakaian bermerek bukan? Sambil bernyanyi si Likan melakukan looting memang yang terbaik, ucap Likan.